Saudara, sebuah mobil terguling usai menabrak separator busway di Jalan Letjen S. Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Rabu dini hari tadi. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba saat di kawasan Tanjung Duren, mobil menabrak separator busway dan mobil pun terguling. Diduga kecelakaan akibat sopir mengantuk. Kencangnya laju mobil membuat separator busway berantakan ke jalan dan kondisi mobil pun terguling dan rusak parah. Petugas langsung membawa mobil dan sang sopir ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Keinformasi lainnya saudara, banjir melanda permukiman warga di desa Cotbayu dan Lokeraya, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Akibatnya, akses jalan penghubung antar kabupaten terputus dan warga harus mengungsi. Banjir luapan air Sungai Soraya melanda permukiman warga di Kecamatan Trumon, Aceh Selatan. Ketinggian air hampir mencapai 2 meter. Evakuasi korban banjir dilakukan tim gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri dengan menggunakan perahu. Untuk selanjutnya diangkut dengan menggunakan truk TNI ke lokasi pengungsian. Banjir yang melanda permukiman warga di Kecamatan Trumon juga mengakibatkan akses jalan penghubung antar kabupaten di pantai barat selatan Aceh Selatan putus karena tergenang air. Masih kita lakukan penyisiran karena banyak warga kita yang masih terjebak di dalam, dan saat ini dapat kami sampaikan juga bahwa pengungsi dari kemarin sejak hari ini itu ada lebih kurang hampir 200 jiwa, dan hari ini juga masih ada yang di dalam yang saat ini sedang kita evakuasi. Personil BPBD bersama tim TNI Polri dan juga SAR dengan menggunakan perahu rubber karet dan rubber fiber untuk melakukan evakuasi. Sementara itu, banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara merusak fasilitas umum dan lahan pertanian. Dampak banjir paling parah terjadi di Kecamatan Tiga Panah dan Kecamatan Juhar. Dinas Pertanian Kabupaten Karo mencatat sebanyak 120 hektar lahan pertanian terdampak dan seluruh tanaman mengalami gagal panen dengan kerugian mencapai 2,9 miliar rupiah. Banjir disebabkan curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Hendry Setiawan di Karo, Sumatera Utara. Selamat pagi Hendry, bagaimana situasi di sana pagi ini dan apakah banjir sudah mulai surut atau justru semakin meninggi? Ya, selamat pagi Imron dan saudara, dapat kami jelaskan pasca terjadinya banjir bandang dan juga longsor di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Juhar dan juga Binanga. Saat ini posisi banjir bandang sudah mulai menyusut, dan posisi banjir ataupun posisi longsor juga yang sebelumnya longsor menutup akses jalan di 5 desa di Kecamatan Juhar. Saat ini akses jalan sudah kembali normal dan sudah dapat dilintasi. Namun demikian, satu desa yakni Desa Ketawaran itu diungsikan oleh pemerintah. Ini disebabkan karena potensi adanya longsor susulan masih cukup tinggi. Ini dikarenakan di puncak perbukitan atau bekas longsoran masih ada timbunan-timbunan kayu yang siap jatuh apabila terjadi hujan kembali. Dan dapat kami sampaikan, pemerintah Kabupaten Karo saat ini sudah menetapkan situasi tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober hingga 28 Oktober mendatang. Ini dikarenakan memang dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu ataupun sepekan terakhir ini memang cukup mengakibatkan bencana di beberapa titik di 2 kecamatan, khususnya yakni Kecamatan Juhar dan Kecamatan Tiga Binanga. Dan dapat kami jelaskan satu desa yang harus diungsikan yaitu Desa Ketawaran dengan jumlah kakak yakni 75 kakak dan 114 jiwa saat ini diungsikan di SD Negeri 04 05 55 Juhar. Dan sampai saat ini memang bantuan masih terus berdatangan untuk pengungsi, dan
pemerintah sendiri masih mengimbau kepada masyarakat yang berada baik di bantaran sungai maupun di tebing-tebing yang berpotensi akan terjadinya longsor untuk selalu waspada dikarenakan cuaca masih cukup ekstrim. Dan dapat kami jelaskan saat ini pemerintah ataupun dinas pertanian Kabupaten Karo masih terus mendata terkait dampak dari bencana longsor ataupun banjir bandang yang terjadi di 2 kecamatan. Memang sampai saat ini data yang diperoleh oleh Dinas Pertanian Kabupaten Karo sendiri sebanyak 120 hektar di 2 kecamatan mengalami dampak gagal panen, dan di mana tanaman yang ditanam yakni kebanyakan adalah tanaman hortikultura dan tanaman keras yang tidak lagi bisa dipanen dan mengakibatkan kerugian diperkirakan mencapai 2,9 miliar. Dan ini bisa dapat bertambah, ini disebabkan masih banyak desa yang belum terdata disebabkan karena akses jalan menuju desa tersebut masih sangat sulit untuk dilalui. Seperti itu, Imran. Baik, hingga saat ini ternyata banjir sudah mulai surut dan akses jalan di 5 desa yang sebelumnya terputus begitu ya, tidak bisa dilalui akibat longsor juga sudah dapat dilalui. Sementara itu, meski sudah surut, namun status darurat bencana masih terus diberlakukan hingga tanggal 28 Oktober mendatang. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Hendri Setiawan melaporkan dari Karo, Sumatera Utara. Selamat bertugas. Dan usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memberikan pembekalan kepada para calon menteri hari ini di Hambalang, Bogor.